Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Jadi kita akan mulai ya. Dan jangan lupa keluarkan buku tulis kalian untuk mencatatnya. Kita akan masuk ke pengangkut air dan nutrisi pada tumbuhan. Sama seperti makhluk hidup yang lain, tentunya tumbuhan mempunyai alat pengangkut air dan nutrisinya. Nah, kalau kalian udah belajar mengenai struktur batang, kita akan mengingat kembali bagian yang pertama ini dan bagian kedua. Adik-adik bisa menjawab bagian pertama ini apa? Yang paling atas ya. Dan bagian yang kedua namanya bagian apa? Nah, kalau kalian menjawab belum, itu benar, yang bagian atas ya. Jadi fungsinya apa? Mengangkut hasil fotosintesis. Sedangkan xilem yaitu mengangkut air dan garam. Nah, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Kalau kita melihat struktur pohon, itu ada akar, batang, dan juga daun. Nah, bagaimana sih alurnya untuk penyerapan air di dalam pohon ke seluruh bagian pohon? Nah, air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar tentunya ya. Nah, diangkut melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan. Zat makanan yang di daun akan diangkut melalui fulum ke bagian tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Jadi dari xilem ke fulum. Xilem itu ke batang dan daun tumbuhan, kalau fulum itu ke bagian-bagian lain yang memerlukan zat makanan. Jadi berbedanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengangkutan air pada tumbuhan. Kalau kita melihat struktur akar dari yang paling terkecil ya, yang tadi kan proses untuk pengangkutan air itu berada di akar. Akar itu menyerap air dan mineral. Sekarang kita lihat ke bagian terkecilnya. Bagaimana sih air itu menyerap di akar? Yang pertama-tama nih ya, air itu akan diserap oleh yang namanya rambut akar. Kalau kita lihat di sini seperti ini, rambut akar. Nah, selanjutnya air masuk ke epidermis melalui proses secara osmosis. Nah, setelah itu baru lagi nih dari epidermis ke korteks. Ya, air akan melalui korteks. Nah, dari korteks air kemudian melalui endodermis dan periskel. Dan setelah itu air masuk ke jaringan xilem. Nah, xilem ini jadi yang menampung air ya. Setelah tiba di xilem, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Jadi sama seperti tubuh manusia, yaitu pembuluh darah ya. Kalau udah masuk ke pembuluh darah, itu bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Oke, kita lanjut lagi. Kalau itu tumbuhan, tadi manusia juga. Sekarang kita berpikir, tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompa cairan. Nah, kalau di manusia, bagian tubuh pemompa cairannya apa? Kalau kalian jawab jantung, kalian benar. Jadi bagian pemompa cairan pada manusia itu jantung. Tetapi tumbuhan kan tidak mempunyai jantung. Nah, kita akan lanjut lagi dan berpikir bagaimana cara menaikkan cairan tumbuhan ke seluruh bagian tubuhnya. Kalau kita lihat dari gambar struktur-struktur, ada akar, batang, sama daun ya. Tentunya di sini kita bisa lihat nih penyerapan air dari dalam tanah, terutama dari akar ya. Ini ada tanah, ada rambut akar nih yang seperti cabang-cabang seperti ini, dan molekul airnya itu berwarna biru ya. Nih, air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tubuh lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas pada batang. Jadi ini ya. Setelah itu, setelah naik nih ke xilem, nah dari xilem itu menuju ke bagian lain. Jadi ada yang namanya kohensi dan adesi dalam xilem ya. Nah, adensi itu apa? Kohensi itu apa? Nah, ini adensi dan kohesi ini merupakan sebuah gaya yang ada di kapilaritas batang. Jadi kan si kapilaritas batang ini juga dipengaruhi tadi oleh
adanya namanya gaya kohensi dan juga adesi. Apa sih gaya kohensi? Jadi gaya kohensi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berkaitan dengan molekul lain yang sejenis. Sedangkan gaya adesi itu merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berkaitan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Nah, kalau gampangnya gini. Kalau kohensi itu molekul yang sejenis, kalau adesi itu molekul yang tidak sejenis. Oke, kita lanjut lagi. Di gaya kohensi, molekul air itu membentuk sebuah ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh darah. Ya, ini sangat lemah ya. Nah, berbeda kalau misalkan dengan adesi. Jadi akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Kita bisa lihat di sini kalau misalkan adesi itu berkaitan dan kohensi itu tidak berkaitan tapi lemah, seperti itu. Nah, naiknya air ke daun itu disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun. Kalau kita biasanya mau mengekstraksi daun, itu kan selalu mengeluarkan juga yang namanya air. Nah, ternyata di daun juga itu ada yang namanya penggunaan air ya. Salah satunya manfaatnya adalah untuk fotosintesis ya, untuk membantu fotosintesis atau yang disebut dengan sini daya isap daun untuk penggunaan air dalam daun. Nah, air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses apa tadi? Sebutnya fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan air oleh daun disebut dengan transpirasi. Jadi kalau daun yang menguning itu kan biasanya udah ada penguapan ya. Kalau kalian lihat yang di bawah tanah, daun yang kering itu disebutnya dengan transpirasi karena penguapan air oleh daun. Sekarang, penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem. Ya, ini xilem nih. Xilem itu di bagian sebelah sini nih. Oke. Sehingga air ada pada akar dapat naik ke daun. Sekarang pengangkut nutrisi dan nutrisi pada tumbuhan. Ini pengangkut nutrisi pada tumbuhan ya, lebih tepatnya ini. Seperti ini dah. Ini kita hilangin. Kita lanjut lagi ke agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis. Ya, jadi fotosintesis itu hasilnya berupa gula dan juga asam amino ke seluruh bagian tumbuhan. Fotosintesis kan dilihat dari si daunnya ya, lebih ke daun karena yang menuju ke sinar matahari itu lebih dekat daun. Nah, dari daun itu dia mengalir ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi kalau misalkan di bagian umbi-umbian, penyimpanan gulanya itu ada pada akar ya kan, kayak singkong, ubi, bawang ya. Jadi konsentrasi gula tertingginya itu ada di bagian akar. Perbedaan kan di bagian lain, ada yang di bagian buah ya. Itu tergantung jenis pohonnya. Di sini kita bisa lihat ya. Ini ada fulum dan ada xilem. Kalau misalkan xilem itu mengangkut air dari bawah ke bagian tempatnya menampung air. Nah, kalau fulum itu menyebarkan ke seluruh bagian tumbuhan tadi ya. Nah, di sini ada yang namanya bulu tapis. Ini sel sumber ya, gula, air. Sel penyimpanan ini bisa jadi kayak yang ada di akar, khususnya di bawang misalkan seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan menjadi melalui pembuluh fulum ya. Nah, pengangkutan zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya yaitu daun, di mana daerah yang memiliki konsentrasi gula paling tinggi. Jadi mungkin kalau kalian tahu daun saga itu rasanya manis ya. Nah, ini bisa jadi dauninya ini adalah konsentrasi gula paling tinggi. Ke bagian tanaman yang lain yang dituju daerah yang memiliki
konsentrasi gula rendah. Nah, bisa juga ada di akarnya dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan flum. Oke, kita lanjut ke tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Oh iya, ada yang masih ingat apa sih bunyi dari hukum Pascal? Nah, hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruangan tertutup, ya. Jadi kalau tekanan yang ada di ruangan tertutup akan menyebar ke seluruh ruangan. Begitu juga dengan pembuluh darah manusia. Kalau kita lihat-lihat kan tertutup ya oleh lapisan kulit, daging, seperti itu. Nah, makanya kenapa kalau tekanan darah di ruang tertutup itu akan menyebar. Kalau kita lihat sini dari gambarnya ya, dari sumber Hello Sehat, ini ada jantung dan berbagai macam bagian dari jantung. Tapi bagian mana sih di jantung ini yang merupakan pembuluh darah untuk mengalirkan darah ya ke jantung dipompa. Nah, bagaimana terjadi tekanan pada pembuluh darah? Saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Nah, saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Nah, agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah ini harus terisi penuh oleh darah. Jadi kalau misalkan kalian darahnya kurang, biasanya kan itu mengalami pusing ya, karena di otak juga membutuhkan darah. Nah, lihat arteri dan vena. Mana arteri? Ya, ini ada arteri, ada vena. Vena di sini ya. Nah, ini venanya ada kiri dan kanan, begitu juga dengan arterinya. Kedua ini merupakan salah satu dari pembuluh darah pada jantung. Sebenarnya ada lagi ya nanti yang namanya aorta. Oke, kita lanjut. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang. Sama seperti tadi, kalau misalkan kalian tekanan darah atau kecelakaan, itu biasanya badan kalian akan dingin ya, karena tekanan darahnya hilang menuju ke jantung. Akibatnya apa? Sel-sel tubuh akan mati karena tidak dapat pasokan oksigen dan nutrisi di dalam darah itu. Jadi tidak hanya sel darah, tetapi juga ada yang membawa oksigen dan nutrisi. Kalian tahu alat pengukur tekanan darah? Ya, alat pengukur tekanan darah itu seperti ini ya, yang dinamakan dengan sphygmomanometer. Ada juga yang menyebutnya dengan tensimeter. Nah, kalau kita lihat tekanan darah itu selalu berada di lengan bagian atas ya. Biasanya sih di kiri gitu. Nah, kalau kita mau melihat biasanya kan itu dipompa ya. Berhubung sekarang digital, ada juga yang langsung tekan doang, memompa sendiri langsung keluar hasilnya. Jadi kalau manual seperti ini. Nah, tekanan dalam kantung udara lebih besar dari 120 mili ya. Dan tekanan darah diukur dalam pembuluh nadi arteri besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian atas. Nah, tekanan darah yang normal itu berkisar antara 120/80. Angka pertama menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi. Nah, yang merah ini ya, yang 120 ini, dan dorongan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri yang disebut dengan angka sistol. Berarti ini sistol, yang nanti si 80 ini adalah diastol. Ya. Yaitu hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksi. Relaksi itu berarti tenang ya, dan darah masuk menuju ke bilik jantung. Tepat sebelum bilik ini berkontraksi lagi disebut dengan angka diastol. Nah, kalau kalian lihat sini kan dari yang namanya sempit ya, pembuluh darahnya ke yang rileks menuju ke bilik jantung. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lihat lagi. Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Ayo tadi masih ingat nggak hukum Pascal bunyinya apa? Ya, tekanan yang diberikan kepada zat cair
dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Ini adalah bunyi dari hukum Pascal. Nah, sekarang kita akan coba ke latihan soalnya. Pada tumbuhan, air dan akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut. Oke, adik-adik diberi waktu 5 detik untuk menjawabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah D. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya hisap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum A. Pascal, B. Archimedes, C. Boyle, dan D. Newton. Diberi kesempatan untuk jawab 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah hukum Pascal. Dan yang ini adalah alasannya ya. Sama seperti yang terakhir tadi. Oke. Cukup sekian untuk pembahasan penerapan tekanan darah pada kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.